Mereka lah yang mendapatkan hakikat iman yang sebenarnya. Berdusta kalau Anda hanya berani berkoar, mengadakan pengajian tauhid uluhiyah rububiyah. Tauhidnya sudah hebat, kami sudah mengkaji tauhid uluhiyah, asma wa sifat dan sebagainya, tapi nggak bergerak. Dusta. Hanya berkoar dalam iman. Kalau Anda tidak bergerak, hanya pengajian di masjid saja, majelis diadakan tapi nggak bergerak, dusta. Bukan saya yang mengatakan, Allah yang mengatakan. Kapan hakikat iman didapatkan? Ula'ikumul haqq, dengan bergerak. Orang tua kita Maulana Umar Falampul almarhum mengatakan, kanatis sahabah radhiyallahu anhum yata'allamuna alfadhal iman fil masajid wa yata'allamuna haqiqatal iman fil maidan. Para sahabat Nabi belajar lafaz-lafaznya iman di masjid. Di masjid belajar lafaznya iman, la ilaha illallah alfazul iman, qul huwallahu ahad alfazul iman, wa may tawakkal ala alfazul iman, wa ma atakumur rasul fakhudhu alfazul iman. Tapi hakikatnya mereka dapatkan di medan. Selama ini umat enggak terjun ke medan, jangan berkoar, iman saya sudah benar. Yang lain semua bid'ah, salah. Kau yang bid'ah. Meninggalkan kerja Rasulullah SAW. Meninggalkan gerak itu bid'ah. Hakikat iman enggak didapatkan di tempat, di masjid, bergerak. La ilaha illallah di masjid dipelajari. Tapi hakikat la ilaha dalam perang Badar. Dengan jumlah cuma 313 bisa mengalahkan 1000 tentara yang kuat. Baru itulah ilah nampak. Muhammad Rasul dipelajari di masjid, pentingnya sunnah Nabi. Tapi hakikat Muhammad Rasul baru didapatkan dalam perang Uhud. Paham dengan meninggalkan sunnah Nabi terjadi kekalahan. Lama enggak bersiwak. Lama mengepung itu benteng. Enggak terbuka juga. Tapi setelah kembali memakai siwak Nabi SAW, Allah tanamkan rasa takut di hati musuh. Pentingnya sunnah Nabi didapatkan di medan. Selama Anda cuma di pengajian, belum menghargai sunnah Nabi SAW. Saya tidak menghinakan pengajian, tidak. Tapi iman harus dibawa bergerak. Ula'ikumul haqq, hakikat iman dapatkan. Kemudian bonusnya apa? Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bergerak nih umat, lahum maghfirah, mendapatkan maghfirah, keampunan.
30,000 people gathered today. So there were about 30,000, I believe. Or could be more. Tinggal buat keputusan sekarang. Islam pasti tersebar kembali. Kita akan membaca di koran nanti akan tertulis. Sekian negara ini masih Islam semuanya. Kabupaten ini masih Islam semuanya. Cuma tinggal dua. Apakah Anda ingin menjadi penonton atau pemain? Penonton sekedar membaca di koran perkembangan Islam. Alhamdulillah Islam bagus. Islam tersebar. Sebagai penonton tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tapi jadi pemain. Bergerak kita. Walaupun kita tidak bergerak. Masyarakat tidore. Masyarakat tangir. Tidak bergerak. Islam tidak berarti. Tidak akan tersebar. Masyarakat Sulawesi Utara tidak mau bergerak untuk agama. Sibuk dengan cengkeh. Sibuk dengan perkebunan. Islam tidak akan mundur. Jangankan kita. Para sahabat saja Allah sudah ingatkan. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakun amsalakum. Kalau kalian wahai sahabat enggak mau lagi bergerak untuk berdakwah, Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lain yang akan berjuangkan ini agama. Hadirin subhanahu wa taala, bergerak atau tidak kita, Islam pasti akan dijayakan oleh Allah. Cuman beruntung bagi mereka yang menjadi pemain, berperan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, dan rugi mereka yang menjadi penonton dalam kehidupan. Bagi kita yang tinggal di sekitar laut-laut ini, digandakan lagi pahalanya oleh Allah. Nabi tahu bagaimana susahnya menyampaikan agama menyeberang laut dengan biaya yang besar juga, menghadap ombak dan sebagainya. Maka Nabi gembirakan kepada masyarakat sekitar laut, ghazwatun fil bahri mislu asyatan ghazwatin fil bar. Perjuangan menyeberang laut, pahalanya digandakan 10 kali lipat daripada perjuangan di daratan. Nabi SAW tidur di rumah Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha, bibi susuan beliau, berbaring tersenyum. Maka Ummu Haram bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum?" Nabi katakan, "Aku melihat sekelompok daripada umatku sedang menyeberang laut, berada di atas kapal seperti anak-anak raja di atas takhta mereka." Nabi tersenyum, kenapa? Karena waktu itu perjuangan hanya menyeberang padang pasir di daratan, belum ada yang menyeberang lautan, dan resikonya sangat tinggi. Nah, tapi digambarkan oleh Allah, wahai Muhammad, jangan takut. Nanti umatmu yang kemudian akan menyeberang laut untuk membawa ini agama. Maka ketika bermimpi dan mimpi Nabi hak, ketika mimpi adanya umat yang mau menyeberang lautan, Nabi tersenyum. Ummu Haram binti Milhan langsung bertanya, minta, "Ya Rasul, doakan agar saya termasuk di antara mereka." Begitu semangatnya itu wanita ingin berjuang menyeberang laut. Nabi katakan, "Anti minhum," engkau termasuk di antara mereka. Tidur lagi, senyum lagi. Ditanya, "Kenapa kau senyum lagi ya Rasulullah?" "Saya mimpi lagi. Rombongan yang kedua nyebrang laut lagi untuk menyampaikan agama. Naik kapal, berada di atas takhta, di atas kapal, seperti anak-anak raja di atas takhta mereka. Ya Rasulullah, doakan agar saya termasuk rombongan yang kedua." Nabi katakan, "Tidak, kamu termasuk rombongan yang pertama saja." Meninggal dunia Rasulullah SAW. Abu Bakar pun meninggal. Umar meninggal dunia. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah di Madinah. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di negeri Syam. Beliau melihat ada kesempatan untuk menyeberang ke Eropa sana. Dibuat armada besar, diiklankan, kita akan menyeberang ke Eropa untuk membawa ini agama. Ummu Haram binti Milhan ingat apa yang terjadi dengan Nabi SAW dahulu. Maka dia target suaminya Abu Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit, cepat daftarkan nama kita untuk berangkat bersama dengan rombongan. Diterima, rombongan berangkat ke Siprus. Sesampainya di Siprus, sebarkan agama di seluruh Eropa. Ketika perjalanan pulang akan kembali ke negeri, ke Damaskus. Perjalanan menuju pelabuhan, Ummu Haram jatuh dari kendaraan dan meninggal dunia di sana. Rombongan yang baru pulang dari Siprus bercerita kepada saya, kami alhamdulillah sempat ziarah ke makam Ummu Haram binti Milhan, dan di atas kubur beliau tertulis al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, beruntung bapak-bapak yang tinggal sekitar laut. Mari kita seberangi ke lautan, pergi ke pulau-pulau untuk membawa ini agama, maka kita menjadi pemain yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penonton tidak akan mendapatkan trofi, tidak akan mendapatkan mahkota. Pemain akan memegang trofi dan membuat mahkota daripada permata yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khafata'in tawwabun." Setiap anak Adam tentu salah, dan sebaik-baik mereka yang salah mereka yang mau bertobat kembali pada Allah. Tubu ilallah wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.